datang di Vokal Muda. Yang muda berbicara. Oke, jadi hari ini gue, Kitanana Mustafa Gerprana, berperan sebagai host ya. Jadi paling yang kenalan jangan cuma gue doang, paling teman-teman gue di sini juga pengen kenalan ya. Boleh dari sini dulu nih. Oke, halo. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fahir Herini. Gue temennya Tapa, kita satu prodi dan satu kelas juga. Dan di sebelah gue juga ada... Nama gue Muzaki, gue mahasiswa ilmu politik dari UPN Jakarta. Nama gue Muhammad Dandi, sama kayak yang lain, gue dari prodi ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Oke, kalau ini siapa nih? Dua Joli ini nih. Hai semuanya, nama gue Putri Ayu, gue dari ilmu politik angkatan 2020 UPN Veteran Jakarta. Oke, itu siapa tuh? Oke, halo semuanya. Halo semuanya, nama gue Safira, gue dari ilmu politik angkatan 20 ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Oke, jadi teman-teman gue di sini nih dan termasuk gue juga, kita pengen ngebahas suatu perkara yang sama nih ya. Jadi mungkin judul kita ini nih isu pekerjaan di tengah presidensi G20. Oke, jadi ini khususnya untuk tugas critical creative thinking ya. Jadi hari ini Vokal Muda mempunyai tagline-nya sendiri, yaitu yang muda berbicara. Jadi ini adalah giliran kita sebagai anak muda, mahasiswa, untuk memberikan pendapat dan juga saling berdiskusi bersama ya, sama kalian juga yang di rumah. Dan semoga bermanfaat ilmunya. Yoi. Oke. Kalau begitu Buling, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian nih, sebenarnya yang kita akan bahas nih latar belakangnya seperti apa sih. Jadi gue sebagai host mau ngasih tahu dulu soal brief overview dari topik yang akan kita bicarakan ini. Jadi kenapa kita milih judulnya ini atau topik pembicaraan itu, karena berdasarkan dari latar belakang yang perihal masalah pekerjaan itu lumayan isu yang krusial juga sentral ya di Indonesia ya. Terlebih lagi isu ini juga telah menyebabkan para pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini melalui kebijakannya. Dan seperti yang kita tahu sendiri juga, dalam forum G20 ini nih ada 4 isu prioritas yang kita akan bicarakan ya. Jadi 4 isu ini nih menjadi faktor-faktor utama kita dalam berdiskusi hari ini. Oke. Jadi yang pertama tuh ada yang dinamakan isu prioritas pertama itu adalah sustainable job creation towards changing world of work. Ini lebih ke tentang penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Terus yang kedua juga ada inclusive labor market and job quotas for people with disabilities, yaitu pasar tenaga kerja yang sifatnya inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga dan keempat ini ada human capacity development for sustainable growth of productivity, di mana pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Jadi untuk jangka panjang ya, bisa dibilang. Terus yang terakhir ini ada adaptive labor protection is in changing the world of work. Jadi pelindungan terhadap tenaga kerja yang sifatnya adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Keempat isu tersebut nih yang sebenarnya diusung oleh presidensi G20 ya di Indonesia ya. Ada istilahnya kunci utamanya itu dalam G20 atau dalam isu pekerjaan G20 ini tuh improving the employment condition to recover together. Jadi intinya sangat diperhatikan banget nih kondisi ketenaga kerjaan untuk kembali pulih bersama. Karena kita seperti kita tahu juga ya, ekonomi seluruh dunia mengalami penurunan ya, bisa dibilang. Jadi kita seluruh dunia ini sama-sama berpulih bersama ya, terutama di Indonesia yang bisa dibilang waktu pemulihannya mungkin tidak sebegitu cepat dengan negara-negara maju yang lainnya ya. Jadi itu yang membuat kita tertarik untuk membahas hal ini. Nah, di sisi lain sebenarnya nih secara umum nih G20 ini merupakan kelompok negara yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ya kan? Ditambah lagi dengan satu organisasi antar pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa. Fokus utama G20 ini tentunya di bidang ekonomi dan pembangunan. Dan di tahun 2022 ini Indonesia menjadi presidensi di G20 ya. Di tahun 2022 ini. Jadi baru ya. Jadi
di sisi lain juga pandemi COVID kemarin ini yang udah berjalan 2 tahun ya, udah kerasa ya, dan udah lumayan membaik, makanya kita sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker ya, walaupun nanti di luar juga harus tetap wajib menggunakan masker. COVID ini juga secara langsung memberikan suatu fenomena atau tren baru dalam ketenagakerjaan yang disebut sebagai fenomena gig economy. Jadi gig economy itu lebih apa sih? Jadi sebuah tren. Ya, menjadi sebuah tren yang khasnya itu tuh sebagai yang identiknya itu sebagai pekerjaan-pekerjaan freelancer ya. Nah, freelancer ini kalau misalkan kalian belum tahu, freelancer tuh sebenarnya pekerjaan yang sifatnya itu tidak terikat oleh perusahaan apapun. Jadi, let's say misalkan gue ini sebenarnya gue udah ngelakuin freelance tuh pas SMP, gue freelance menjadi video editor dan gue dibayar gitu. Nah, jadi simpelnya gitu. Jadi kayak misalkan gue butuh ngedit video nih, tapi gue gak bisa ngedit. Ya udah gue cari orang temen gue yang bisa, nanti gue bayar. Nah, itu freelance simpelnya kayak gitu. Jadi nggak terikat perusahaan, jadi perusahaan juga nggak wajib untuk ngasih pajak dan lain-lain. Bener-bener kayak lu mau apa, gue kasih, lu bayar gue. Jadi pengupahannya itu dipatoki sesuai dengan works-nya atau sesuai dengan kerjaannya seberapa itu. banyak dia kerja. Iya, seberapa banyak dia kerja itu apa sih namanya? Performance based lah. Oke. Walaupun gue dari SMP itu tahun berapa ya? Pokoknya sebelum 2020 lah. Cuma 2017 kayaknya ya. SMP. Nah, itu masih memang sedikit ya orang-orang yang freelance. Cuma setelah pandemi, karena semuanya work from home dan bahkan ada di PHK, akhirnya tren freelance ini atau tren gig economy itu semakin ramai dan bahkan ada yang benar-benar keluar atau misalkan tidak mencari pekerjaan baru dan tetap stay di freelance-nya karena memang bisa dibilang bisa menjadi passive income gitu. Oke, jadi paling kita langsung masuk aja kali ya ke segmen selanjutnya ya. Kita tadi udah ngasih tahu soal latar belakangnya ya. Paling pertanyaan pertama gue nih sebenarnya pertanyaan general ya, yang gue pengen denger dari teman-teman di sini sebagai bahan diskusi, yaitu kalau misalnya kita ngomongin soal isu pekerjaan di Indonesia tuh menurut kalian gimana? Coba siapa yang mau duluan bebas? Oke deh, gue tunjuk aja udah lama ya. Putai dulu coba gimana Tai? Menurut lu isu pekerjaan di Indonesia tuh gimana sih? Secara general ya, yang lu lihat. Menurut gue isu pekerjaan di Indonesia tuh nggak pernah ada habisnya ya, terus menjadi panas, terus krusial juga kan, kayak kita tahu pengangguran kayak gitu udah jadi masalah sehari-hari. Terus juga kayak lapangan pekerjaannya sedikit, sedangkan usia tenaga kerja tuh semakin banyak. Itu yang harus dibenahi pemerintah. Mungkin kalau dari gue segitu. Oke, kalau Safira gimana? Sama sih kayak Kutai, maksudnya kalau mau ngomongin pekerjaan, jujur kalau dari gue sendiri lapangan pekerjaan di Indonesia tuh masih sangat rendah banget dibandingkan pertumbuhan penduduk yang sangat amat tinggi. Jadi ya itu benar-benar PR banget sih buat pemerintah, gimana caranya mereka bisa membuat lapangan pekerjaan yang emang sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tapi itu juga jadi PR buat pemerintah juga gitu, gimana caranya bisa mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ya jadinya soalnya nggak sinkron ya, jadi banyak penduduknya, banyak penduduk yang usianya produktif tapi nggak punya lapangan kerja kan, jadinya jadi beban, beban negara, beban keluarga. Oke. Kalau lu gimana, Pak? Kalau gue mungkin agak berbeda dari pendapat Putai dan Safira, karena menurut gue bukan di sini tentang isu pekerjaan bukan hanya menjadi PR dari pemerintah doang ya, karena kita sebagai generasi muda Gen Z kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang memang akan berguna bagi sesama gitu ya. Jadi kita saling membantu aja gitu loh antara generasi muda dengan yang terlebih dulu dan kepada pemerintah juga gitu. Jadi kita tidak bisa menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pemerintah, karena kalau kita lihat sampai sekarang kinerja pemerintah sebenarnya sudah bagus, tapi tidak menutup kemungkinan berkurangnya pengangguran juga kan. Jadi kita harus meminimalisir hal itu sih gitu. Jadi kita lebih baik bekerja sama bareng-bareng gitu. Oke, kalau Bapak Muzaki sebelah sini gimana, Pak? Gue tentang isu pekerjaan ini jadi isu yang sangat menarik di tahun 2020 ini. 2020 setelah pandemi ini, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Terus pemerintah juga
banyak banget melakukan kebijakan tentang penutupan banyak banget kebijakan yang bertolak belakang sama masyarakat tentang pekerjaan ini. Jadinya menurut gua sendiri kayak isu pekerjaan ini tuh lagi marak-maraknya banget sekarang walaupun pandemi sekarang udah membaik. Tapi kalau misalnya alangkah baiknya isu pekerjaan ini kalau menurut gua harus menggunakan konsep good governance itu sendiri. Walaupun good governance di Indonesia ini belum baik, tapi dengan mengkolaborasikan 3 elemen dari negara itu, yang gua maksud tuh 3 elemen ini kayak ada pemerintah, sektor swasta, sama yang ketiga tuh masyarakat sipil. Jadi tuh 3-nya tuh harus berkolaborasi gitu loh. Kayak misalnya institusi negara atau pemerintah tuh membolehkan adanya swasta gitu berkembang di Indonesia, dengan imbalan swasta juga memberikan devisa modal untuk negara, atau kayak lu bisa ngasih bisa ngasih lowongan kerja juga buat masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil juga dapat mendapatkan pekerjaan itu dari adanya pihak swasta itu. Kalau menurut gue sendiri, seharusnya kita harus memperbaiki good governance itu sendiri di 3 elemen itu sih kalau menurut gue, untuk menyelesaikan isu pekerjaan di Indonesia. Jadi intinya dasarnya dulu dirapihin, baru nanti masalah isu pekerjaan tuh bisa kelar. Iya. Kalau gue sih agak sedikit relevan dengan pembahasan Mujaki, sekaligus mendukung statement dari Mujaki ini ya. Isu pekerjaan di pandemi ini yang bisa kita tahu itu pekerja dari sektor formal naik secara meningkat sekitar 60% menjadi pekerja informal. Bawa data dia, udah siap dia, bawa data dia. Oke. Pekerja informal ini kenapa dikatakan menjadi suatu masalah bagi pemerintah? Karena yang pertama, pekerja informal ini minim akan pendapatan. Yang kedua, pekerja informal ini minim upah, upah rendah maksudnya. Yang ketiga, pekerja informal ini tidak mendapat jaminan sosial. Betul, ya itu sih. Oke, betul, dari lo gitu. Oke, jadi berarti memang ini sorry, gue cuma mau make sure aja. Informal tuh berarti yang freelance gitu ya, berarti contohnya. Atau yang lebih gimana? Pekerja informal itu intinya tidak ada upah tetap, intinya dia nggak ada kontrak. Oke, berarti serabutan aja berarti ya? Iya. Atau dibayar secara kekeluargaan, itu bisa disebut informal. Secara kekeluargaan, oke. Menarik. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Atau kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih? Gue soalnya ada pertanyaan lagi nih buat kalian nih, buat diskusiin. Boleh. Oke, lanjut aja ya berarti ya. Oke. Tadi udah pada berpendapat tentang secara general ya isu pekerjaan yang ada di Indonesia tuh kayak gimana. Paling kalau dari gue jadi pengen nanya nih soal, karena kita ngebahas tentang isu pekerjaan di presidensi G20. Nah, paling gue pengen lihat nih menurut kalian nih, dalam perspektif kalian nih melihat isu pekerjaan dalam G20 tuh kayak gimana sih? Dari gue nih ya. Gantian deh dari Safira. Kalau misalnya hubungan dari G20 sama tadi ya pekerjaan itu dari gue itu cukup bikin buat keuntungan dari masyarakat negara-negara yang memang terpilih dari G20 sih. Soalnya dari tujuan G20 sendiri kan emang untuk memulihkan dan membangkitkan ekonomi di negara-negara tersebut kan. Jadi menurut gue dengan adanya G20 ini maksudnya bisa membangkitkan ekonomi di negara-negara gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengangguran pengangguran bahkan yang tadinya di PHK bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Gue sih sepakat ya sama yang dikatakan Safira. Jadi kalau menurut gue sendiri, Indonesia tuh beruntung aja gitu kalau misalnya gabung ke G20 ini. Karena kalau misalnya kita lihat negara-negara yang terlibat gitu ya, kan kalau nggak salah tadi 19 negara. Ya, 19 negara betul. Indonesia salah satunya. Kayak menurut gue dengan
Indonesia kan kalau yang presidensi ini kan bergabungnya kan tahun 2020 nih yang presidensi G20 ini. Nah itu tuh bertepatan banget dengan yang namanya kan pandemi masuk. Jadi kan kalau misalnya kita lihat permasalahan Indonesia kan juga pekerjaan banget tuh kalau misalnya di mana tuh adanya pandemi ini ya, yang dimana tingkat pengangguran pasti meningkat banget. Nah, kalau G20 ini kan forum global yang terbentuk sebagai respon dari krisis ekonomi gitu. Kan pastinya kalau misalnya setiap negara tuh mengalami krisis pas di pandemi, kayak kalau nggak salah nggak ada negara yang nggak krisis deh. Ya bisa mungkin omongan gue bisa dikoreksi. Tapi kan secara general pasti negara itu kan bangkrut atau gimana. Nah, dengan adanya G20 ini kan sebagai forum global yang bisa membantu perekonomian suatu negara. Jadi kalau menurut gua dengan bergabungnya Indonesia ke G20 ini bisa gue bilang ya Indonesia beruntung. Terus kayak untuk menyelamatkan rakyat juga bisa nanti kayak misalnya di sektor ekonomi kayak nanti peningkatan PDB-nya bisa meningkat, terus belum lagi kayak siapa tahu dengan adanya G20 ini bisa membuka lapangan kerja dengan beberapa juta lapangan pekerjaan dengan di berbagai sektor. Dan kita juga kalau nggak salah tuh yang gua kulik juga dari G20 ini juga nantinya tuh juga dia mau memperkenalkan wisata-wisata di Indonesia gitu ke dunia internasional, mungkin kayak Candi Prambanan yang udah top di lagi mungkin kalau Candi Prambanan mungkin kan kayak Bali itu kan udah mainstream banget, makanya kayak kalau nggak salah tuh tahun-tahun ini masyarakat Indonesia tuh kayaknya di highlightnya tuh Labuan Bajo sebelumnya kayak belum gitu ada. Nah, kalau menurut gue sih keuntungan dari G20 sih itu kayak Indonesia intinya beruntung aja bisa masuk ke forum global G20 itu menurut gue. Soalnya dapat dorongan yang lumayan masif ya sifatnya. Nah terus juga kayak yang Tafa bilang sebelumnya kayak prioritas dari G20 ini kan juga membangkitkan dari beberapa orang yang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat dari G20 ini kita fokus kita bukan hanya kepada orang-orang yang normal kayak kita gini, tapi bagi para penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang lebih baik gitu ke depannya. Karena seperti yang dibilang dari Kementerian Tenaga Kerjaan itu kalau misalnya G20 ini target pasarnya itu kan inklusif ya. Jadi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas ini harus dikedepankan gitu. Jadi biar tidak ada ketimpangan sosial juga. Betul. Ya gue setuju banget sih sama Fahira. Siapa? Fahira. Jadi kayak balik lagi ke slogan G20 ya, recovery together, recovery stronger. Jadi tujuan utamanya emang untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemulihan bersama. Nah, untuk pemulihan bersama ini perlu kerjasama antar negara-negara anggota tersebut. Makanya 19 negara ini masuk ke G20 untuk bekerja sama, karena kan masing-masing negara punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, terus abis itu isu urgensi dalam G20 ini tuh kan ada transformasi digital dan ekonomi. Nah, tadi yang lu bilang ada 4 isu pekerjaan ya yang diusulkan oleh Kementerian Tenaga Kerjaan dalam G20. Jadi yang pertama itu tadi menciptakan lapangan kerja untuk menghadapi perubahan lingkungan kerja. Maksudnya itu kayak tadi yang transformasi ke era digital. Itu lumayan kerasa sih. Iya kan, jadi kayak di Bali, di Lombok itu kan sebagai kota-kota penyelenggara G20 itu udah lebih kayak mengarah ke digitalisasi kan. Terus kayak tadi yang dibilang Fahira, pekerjaan tenaga disabilitas, kayak sebelumnya tuh masih kurang diperhatikan kan. Jadi sekarang isunya diangkat supaya mereka tuh lebih diperhatikan lagi. Kayak dari contoh kecilnya kayak kafe-kafe gitu udah ada yang khusus karyawannya tuh yang penyandang disabilitas. Sama kalau nggak salah kalau penyandang disabilitas tuh kalau masalah lalu lintas tuh dia bisa bebas gage ya. Iya, bisa kan. Jadi kayak supaya kita juga lebih ramah sama mereka juga gitu loh, karena kita kayak tahu nih mereka butuhnya dunianya seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa meratakan gitu loh. Mereka sama kita tuh sama. Seenggaknya penyandang
penyandang disabilitas tuh masih bisa melakukan kehidupannya itu, bisa melaksanakan kehidupan sebagai manusia yang bekerja, terus kalau pengen naik transportasi umum juga bisa, gitu kan. Terus abis itu juga ada perlindungan juga kan terhadap tenaga kerja. Oh iya, oke. Yang biasanya kan diusungin dalam undang-undang. Iya benar. Oke. Terus udah. Ya. Oke. Kalau Dandi gimana? Tapi di sini gue justru bertolak belakang dengan pendapat bayaran kita ya. Di satu sisi Kemenaker ini kan memprioritaskan isu disabilitas di G20. Namun kalau kita balik ke kebijakan yang ada di Indonesia, pengambilan keputusan mengenai hak disabilitas itu, menurut gua nih udah nggak mendapat hak lah ibaratnya. Karena ada UU Ciptaker. Ini kelompok penyandang disabilitas sendiri yang mengajukan uji formil ke MK untuk menuntut hak-haknya akan masalah pekerjaan. Yang pertama, tuntutan itu karena UU Ciptaker ini dianggap mempersulit akses bangunan gedung bagi disabilitas. Karena UU Ciptaker ini sorry Mas, itu mic-nya jangan goyang-goyangin. Coba mungkin Mas yang sebelumnya boleh bantu pegangin biar nanti tangannya bisa bebas ya kan, dia mungkin memang. Tapi mungkin urgensinya beda nggak sih Ciptaker sama G20? Tar dulu, ini dia masih. Bukan, aku maksudnya di sini ngebahas kontradiksi. Di satu sisi di forum internet, di forum luar negeri, Indonesia mengangkat isu ini. Di satu sisi di dalam negeri kebijakan mengenai disabilitas ini menindas. Kurang diperhatikan lah. Bukan kurang diperhatikan, justru ditindas. Yang kedua, tuntutan dari penyandang disabilitas adalah alasannya karena penyandang disabilitas ini menjadi sulit mendapat pekerjaan setelah adanya UU Ciptaker. Karena di dalam UU Ciptaker itu ada peraturan atau regulasi mengenai jam kerja, yang dimana penyandang disabilitas tuh nggak mampu untuk memenuhi itu. Kenapa tuh? Maksudnya apa? Emang permasalahannya apa? Sekarang gini, buruh pun yang memiliki fisik yang lengkap, protes. Oke sih. Itu bisa tahu lanjutan logika. Itu kayak merupakan kayak beban yang tidak proporsional aja sih kalau mereka tuh perlu biaya tambahan karena kebutuhan karena fisik yang nggak sempurna. Dia kayak butuh tambahan aja gitu. Tapi kalau gitu berarti soal kesetaraan bertolak belakang dong. Gimana tuh? Kesetaraan gimana? Tadi kan tujuannya penyandang disabilitas ini diangkat isunya kan untuk biar penyandang disabilitas tuh bisa melaksanakan kegiatannya tuh ya sama rata dengan yang normal gitu. Ya itu udah dibilang emang logika pemerintah cacat. Justru yang disabilitas itu logika pemerintah. Mungkin maksudnya Dandi berusaha meluruskan. Dan mungkin maksudnya Dandi sama Tafa tuh kayak kesetaraan yang dimaksud ini tuh kayak mungkin dapat dapat mendapatkan pekerjaan yang layak ya, tapi tidak pada jam operasional dia bekerja mungkin ya, karena ada kekurangan dari penyandang disabilitas itu kan mungkin karena fisiknya dia akan cepat lelah gitu, jadi pengurangan jam kerjanya, keterbatasannya dia ya. Jadi mungkin kesetaraannya mereka juga layak untuk mendapatkan pekerjaan, perlindungan yang sama terhadap kita semua, tapi kalau untuk urusan yang jam kerja itu mungkin agak lebih dibedakan gitu kali ya, karena bisa ngambil kesimpulan dari ini ya, sebelum Kemenaker mengusung isu ini nih, seharusnya Ciptaker ini dihapus dulu baru dia ngomong pemerintah di G20 ini. Harusnya begitu. Bertolak belakang aja gitu, kayak lu di luar negeri lu ngangkat ini kasus, tapi kalau misalnya di dalam negeri lu malah nindas ini kasus. Baru tau lu ngomongin orang punya borok, tapi itu sebenarnya di halu tuh borok. Oke, analoginya gampang ya. Analoginya sangat ini ya, to the point banget ya. Oke. Tapi tadi Putai mau gitu. Tadi Putai pengen menanggapi. Tapi tadi menurut lu tuh intinya nih isu disabilitas diangkat tuh bagus kan? Bagus. Gue nggak bilang ini isu jelek, enggak bagus.
Cuman bertolak belakang. Emang sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama pemerintah ngomongin ini di isu ini? Ya ujung-ujungnya kan orientasinya kan kepada masyarakat sipil Indonesia. Ya kalau masyarakat sipil Indonesia aja nggak beri hak yang sama, ya gimana mau? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, harusnya juga ke inklusif juga harus ini ya, harus adil juga, mau nggak mau. Coba sambil cas aja. Sorry ini mic-nya mulai kedap-kedip, coba sambil dicas. Tapi nih, ini gue out of script ya. Ini out of script ya. Jadi gue cuma pengen nanya aja ke kalian. Kita ngomongin soal produktivitas ya. Kita tahu sendiri usia produktif Indonesia tuh tinggi ya jumlahnya. Dikarenakan memang rakyat Indonesia tuh suka buat anak ya. Jadi program dua anak cukup tuh kayaknya agak bertabrakan dengan mindset budaya ya, kayak banyak anak baik rezeki ya. Padahal banyak anak banyak pajak juga yang harus dibayar gitu kan. Gue pengen nanya deh, menurut kalian nih, dari banyaknya umur produktivitas yang dimiliki dari populasi Indonesia ini, bisa berpotensi nggak untuk mereka itu benar-benar produktif? Bisa, karena udah dibuktikan secara survei gitu 2030 sampai 2040 tuh kita dapat bonus demografi. Oh iya? Iya, dari populasi itu. Okay. Jadi karena populasi muda di Indonesia ini sangat banyak ya, itu tuh potensinya besar sekali. Nah, tapi bonus demokrasi itu bisa jadi bencana kalau misalnya pemerintah nggak nyiapin apa-apa. Maka dari itu menurut gua pemerintah tuh harus benar-benar, nggak cuma pemerintahnya doang ya, masyarakat juga harus meningkatkan skill juga. Jadi pemerintah udah ngatur step-stepnya untuk kedepannya gimana nih untuk ngadepin bonus demografi ini. Nah, selanjutnya tinggal masyarakatnya juga. Kita nggak boleh nuntut pemerintah juga. Dari masyarakatnya juga harus harus berkaca juga. Nggak cuma lu nggak bisa ngandelin pemerintah doang. Nah, kalau menurut gua ada banget potensi itu nyata banget 2030 sampai 2040 tuh. Ya termasuk kita bagian dari bonus demografi bagian milenial. Cuma yang gue lihat ya nggak jauh-jauh lah, mungkin sekitar gue dan juga sekarang kita bisa lihat kelakuan anak muda di sosial media kan. Yang gue lihat kok kayaknya potensi bisa menjadi potensi yang disia-siakan, karena menurut gue nih karena perkembangan zaman juga. Jadi anak-anak muda dalam artian usia-usia produktif kayak ini tuh banyak banget distraksi yang mereka hadapin gitu loh. Maksudnya dalam artian, tadi lu bilang dari usia produktif itu juga harus menyiapkan skill ya. Tapi bagaimana dia bisa menyiapkan skill tapi dengan banyaknya distraksi itu? Dalam artian orang yang memang mayoritas tuh memang ini dah kita bahas Citaim Fashion Week ya. Itu dia mengasah skill apa? Gitu loh. Dalam artian gini, waktu yang seharusnya mereka bisa gunakan untuk istilahnya mengasah skill dan mencari tahu apa sih dia jago di mana, terus dia mau master di mana, mau menjadi ahli di bidang apa, itu kayaknya mungkin terlalu bias sih ini pendapatku, cuma yang gue lihat tuh kayaknya mereka masih nyaman dengan distraksi sosial media, distraksi soal keberadaan sosial. Mereka harus tren, harus viral, harus terkenal. Pokoknya tujuannya itu kebanyakan karena banyaknya distraksi yang datang dari dunia digital, terus banyaknya konten-konten YouTube atau Instagram yang membuat orang-orang muda seperti dia itu banyak duitnya, terus habis terkenal. Jadi mereka patokannya referensinya cuma ke situ doang. Yaudah gue mau terkenal juga, gue main IG aja, gue main YouTube aja, mungkin gue terkenal. Tapi itu maksud gue terkenal itu kan sifatnya kan sementara juga, dan kalau memang tidak ada persiapan skill, mereka benar-benar cuma jadi ya udah sekarang jadi apa aja. Citaim juga sekarang jadi apa? Sekarang kemana? Iya, gitu simpel gitu sih. Tadi lu ngomong apa? Enggak, kalau menurut gue sih dari fenomena yang kayak Citaim Fashion Week gitu kan, mereka tuh mungkin kebanyakan tuh mikirnya tuh kayak kalau misalkan gue bisa viral, banyak pekerjaan yang akan menarik gue gitu, kayak beberapa televisi gitu kan, make sense, ya kan, dia akan mengundang artis yang lagi viral gitu, terus entah masalah skill mungkin dikesampingkan kali ya, yang penting kan di sini konten, yang penting di sini gue mendapatkan cuan gitu dengan hasil kerja gue, walaupun yang memang kerjanya tuh cuma hahaha di depan kamera gitu ya kan.
itu mungkin mereka karena merasa gampangnya untuk menjadi viral, kemudian mereka akan dibayar karena dipanggil di stasiun televisi, jadi mereka menganggap hal itu tuh sebuah hal yang lumrah aja gitu loh. Iya sih, tapi yang gue concern tuh kayaknya mereka nggak melihat itu sebagai hal yang sementara. Karena maka itu dia kurang edukasi kok. Iya. Bahkan sama Sandiaga Uno atau sama siapa gitu ya, masih kayak lu mau beasiswa nggak? Masalah gitu kan, bro. Kayak dia nolak. Nah, ya udah sekarang udah trennya udah turun kan. Ya kalau menurut gua itu cuma sisa penyesalan doang. Oke. Berarti kan tuh bisa dibilang potensi yang bisa menjadi gugur dong. Iya. Walaupun sebenarnya kalau yang gue lihat sebenarnya sebenarnya fine aja dengan lu menolak itu, tapi apa yang lu siapkan? Gue jadi kayak ngurusin anak orang ya. Jadi lu ngomong. Iya, karena mungkin mental anak zaman sekarang tuh kayak instan gitu loh. Mentalnya masih instan, jadi kayak emang dikurang di pendidikannya juga. Berarti Butai bilang lu tuh mentalnya tuh lembek gitu ya, kayak gitu. Ya kan? Penggiringan. Kayak mereka tuh mentalnya kayak semua gampang, semua ada gitu, semua cepat. Mereka tuh maunya kayak nggak mau ya kan dia mungkin proses. Tuh ngomong apa? Iya, nggak mau ada proses. Cepet. Ya itu Iya, instan nggak ya mau, cepat ya bakalan cepat hilangnya juga. Iya, nggak mau kerja keras gitu loh. Beda Iya. sama mindset anak-anak zaman dulu. Nah itu yang harus dirubah mungkin dari kayak segi pendidikannya, kurikulum atau apa gitu. Oke, ini Dani nggak ada mau masuk? Nggak suka. Tapi kan ini nyangkut paut sama gig ekonomi juga tau Dani. Enggak. Freelance Iya, bisa, betul. Ya iya Dan. jual barang. Si Habib Jinan freelance kan Dan. Bikin lagu dia. Ente kadang-kadang ente. MT kadang-kadang ya. Oke. Itu apa namanya? Topik yang pengen gue bicarain aja sih. Maksudnya gue pengen diskusi juga sama kalian. Paling pertanyaan selanjutnya nih apa namanya? Menurut kalian nih, tadi kita udah agak merembet ke tren gig ekonomi ya tadi ya soal freelance. Tapi kalau menurut kalian masing-masing nih, tanggapan kalian terhadap tren gig ekonomi yang sedang ngetren sekarang ini tuh menurut kalian gimana? Coba mungkin dari Jaki deh. Jangan gue ya. Safira. Safira tadi udah. Oh, udah. Dani. Beda, kira gimana? Apa tentang gig ekonomi? Tentang tren gig ekonomi nih di Indonesia ini menurut lu dari sisi pandang lu gimana? Kalau menurut sisi pandang gue aman-aman aja dan baik-baik aja ya, selagi itu nggak merugikan diri sendiri dan sekitar. Karena gig ekonomi ini kan kayak yang lu udah bilang di awal, kalau misalkan ini tuh sebuah pekerjaan yang tidak dipatok oleh waktu, tidak dipatok oleh tempat, dan tidak dipatok oleh uang ya kan. Kayak misalkan kalau misalnya lu bekerja di suatu perusahaan pasti lu ada kontraknya, sedangkan gig ekonomi ini kebanyakan yang tidak ya, tidak tetap tidak tetap. Nah terus menurut gue aman-aman aja karena di satu sisi mereka juga melaksanakan hal ini karena mereka ingin menutupi kebutuhan kehidupan mereka gitu. Betul. Jadi selagi itu menghasilkan, selagi itu memberikan income yang baik kepada diri sendiri sih, itu menurut gue hal-hal yang wajar aja sih. Oke. Kalau menurut lu tuh gimana tuh? Kalau dari pandemi ya, gig ekonomi itu udah jadi kayak sebuah tren. Kayak gue sendiri juga termasuk pelaku gig ekonomi. Oh iya, lu ngapain emang? Joki tugas. Emang joki tugas boleh ya? Oke, mungkin sekali aja, mungkin karena memang dia lagi sakit. Hah? Ya, Copywriter. Terus banyak juga kerjaan yang remote. Iya. Jadi kayak semakin banyak pekerjaan yang gue ambil, semakin banyak juga kan income yang gue dapat. Oke, tapi kan bisa kalau dari pengalaman gue juga, kita istilahnya kan memang performance based banget ya. Cuma enaknya itu kita bisa langsung dapat duitnya tanpa perantara, terus bisa maksudnya waktunya terus bebas kita. Cuma gue akuin freelance tuh lumayan capek lagi. Maksudnya apa ya? Karena kita kerja sendiri mungkin ya. Terus habis itu juga istilahnya yang ngomong sama kliennya itu kan juga kita juga yang tektokan nego juga kita juga. Jadi memang capek sih ya, tapi dapat duit sih. Cuma capek sih. Capeknya itu kalau ngutang gimana Pak? Hah? Kalau ngutang gimana?
Kalau ngutang itu urusan mereka lah, urusan Itu kayaknya yang ini banget dan yang udah deket banget itu mah. Iya biasanya gitu kan, apa namanya? Makasih ya, tapi gue bayar nanti atau bulan depan, minggu depan gitu kan. Wah, itu nyindir. Ya itu kekurangan dari freelance-nya. Iya. Jadi karena memang tidak terikat kontrak, tidak terikat perusahaan, jadi orang yang bayar pun juga nggak ada kewajiban untuk bayar tepat waktu juga. Jadi esensinya di situ. Enggak sih kalau menurut gua, lu deket apa enggak aja sih. Kalau menurut lu, Sap, gimana, Sap? Pandangan lu terhadap tren gig ekonomi ini gimana? Bagus sih, gue justru kayak support banget dengan adanya gig ekonomi ini karena yang tadi Fahira bilang gitu loh, maksudnya salah satunya juga bikin jadinya ada lapangan pekerjaan baru dan bahkan itu kita bisa membuat suatu usaha baru juga kan. Nah yang tadi kata Muzaki bilang kita kan bakal 2030 ya, tadi kita bakal dapat bonus demografi. Justru ya itu kita maksudnya bisa kita dengan keuntungan adanya gig ekonomi ini bonus demografinya emang jadinya bisa tercapai dengan dengan maksimal gitu loh. Jadi ya udah, jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin. Tapi menjadi suatu pertanyaan, apakah tren gig ekonomi ini bakalan lama? Kan karena tadi kalau kita hubungin sama konteks demografi. Gimana tuh? Mungkin ini ya, kalau menurut gua nggak akan ada habisnya sih gig ekonomi ya, karena kayak semua orang kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang orang punya tagihan kayak pay later gitu, meskipun dia udah punya pay later ala Shopee anjir. Meskipun dia udah punya penghasilan tetap, tapi kan dia masih punya tanggungan kayak gitu-gitu. Nah, jadi untuk menutupi kebutuhan itu dia perlu pekerjaan tambahan dong. Nah, gig ekonomi ini adalah sebuah jawabannya. Jalan keluarnya. Iya, jalan keluarnya. Nah, kan ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan kan, kayak banyak banget. Mayoritas nih gig ekonomi itu online, kebanyakan itu online. Oh, jadi kalau reseller gitu. Iya, itu bisa gig ekonomi. Reseller bukan maksudnya udah masuknya udah ke pengusaha bukan itu. Reseller. Dropshipper. Dropshipper itu gimana sih? Jadi sistemnya tanpa modal. Iya. Dia cuma perlu pesan ke cekot orang. doang. Iya. Iya. Jadi barang dia perantara orang kedua doang. Iya. Dia cuma ngambil untung yang nggak terlalu besar. Tapi dia itu ada duitnya. Ada. Tapi lu buat karena dia pakai modal. Perusahaan lu sendiri. Jadi kayak misalnya Tava Company, tapi barangnya ngambilnya di gua, nanti kerjaan lu tuh cuma cekot doang. Gila ya. Iya, itu namanya dropshipper. Karena saking pada pengen punya duit sampai semua isi duit. Iya. Yang halal untungnya. Iya, yang halal. Buat bisa jajan. Iya. Kalau lu kan ya untung-untung bisa beli rokok. Iya, betul, beli rokok, ngopi ya kan. Benar-benar. Gue pernah lihat tuh di Twitter tuh dropshipper merchant-nya Korea-Koreaan spill saldo pendapatan Shopee-nya tuh banyak. Wah, tembus ratusan, Pak. Oh iya. Iya. Tapi kan dari situ pasti juga ada kasus penipuan juga kan. Gue kayak sering lihat juga tuh di Twitter kayak sekarang tuh itu ada ada penipuan. Sekarang tuh penipuan tuh karena udah masuk ke digital dan memang udah menjadi. Nah itu kalau menurut gue tantangan juga. Iya sih. Pinter-pinternya aja kan. Ada aplikasi-aplikasi yang membantu juga kan, kayak kalau Shopee kan untungnya ini kan. Kalau Shopee apa? Dilindungi gitu namanya apa gitu. Tabungan bersama ya apa sih namanya? Kalau nggak salah kayak gitu ya. Tapi ini gue pengen jawab yang dari itu yang bakal tahan lama atau enggak. Menurut gue sangat sih, apalagi simpelnya gini deh. Untuk lowongan freelance itu sekarang udah banyak. Nah, karena kedepannya ini sudah ada isu metaverse, itu kan semakin dan itu semua digital, bahkan konser aja bisa digital di metaverse itu. Lu jualan di metaverse bisa, ya kan, yang nanti nyambung ke NFT atau gimana. Lu beli tanah aja di dunia digital itu bisa. Jadi menurut gue gini, kalau logika gue tuh untuk sekarang orang-orang yang menggunakan freelance untuk melakukan pekerjaannya itu orang-orang yang istilahnya generasi milenial itu membutuhkan orang-orang generasi Z untuk masalah digital marketing atau masalah graphic design atau masalah video editing, karena memang di masa dia tuh memang belum terbiasa dengan alat itu. Nah, kita yang udah terbiasa dengan alat itu nanti di 10 tahun atau 20 tahun atau mungkin 5 tahun nih, karena kan semakin cepat ya perkembangan manusia, lama-lama makin cepat ya. Itu bisa aja kita membutuhkan suatu jasa yang kita belum master, contohnya kayak di metaverse. Mungkin nanti
generasi bawah kita nih ngerti banget metaverse, jadi kita istilahnya freelance ke mereka juga. Jadi memang itu cycle yang bakal terus-terusan terjadi gitu. Jadi tren gig ekonomi ini sebenarnya bakal jangka panjang dan mungkin bisa menjadi suatu potensi atau pemasukan untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Oke, ini ada apa sih? Asik banget ini. Nah, ya udah. Oke, berarti tanggapan kalian gitu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke menit ke-28 ini, udah mau mendekati closing. Jadi paling gue mau merekap dikit tadi soal argumen-argumennya tadi ya. Jadi paling dari teman-teman di sini tuh menganggap isu pekerjaan Indonesia ini lumayan banyak banget tantangannya, tapi bakal terbantu dengan masuknya Indonesia ke G20 ini. Jadi banyak negara yang bakal bantu juga. Terus juga tadi isu pekerjaan di dalam G20 itu kita fokus ke aspek yang penyandang disabilitas tadi ya. Terus habis itu juga soal perlindungan ketenagakerjaan istilahnya. Intinya dalam G20 ini insya Allah ya ketenaga kerjaan atau orang-orang yang pengen kerja tuh bakal berkembang, bakal difasilitasi, bakal diwadahi ke depannya. Terus juga soal tadi tren gig ekonomi juga intinya dengan usia produktif yang banyak di Indonesia ini, insya Allah jika mereka sangat bisa mengasah skillnya, memperbanyak ilmunya, itu bisa menjadi suatu bantuan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena negara maju yang di usia produktifnya dikit aja bisa, masa kita enggak gitu. Optimisnya itulah ya gitu. Jadi intinya masih banyak banget ruang atau jendela-jendela untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Bukan begitu, Dandi? Closing statement yang bagus sekali, Bung Tafa. Iya. Oke. Paling nih buat tutup nih, kesimpulan dari kalian masing-masing dalam pembahasan isu pekerjaan ini. Coba, mau siapa duluan? Bebas deh. Gua boleh. Kata paling 3 kata deh. Apa? Logika pemerintah harus dibenerin. Logika pemerintah sebenarnya. Coba ngomong ke pemerintah dong langsung. Kalau rezim, astaga, logika Anda mengalami disabilitas. Oke. Kalau Jaki gimana Jak? Udah siap belum? Kesimpulannya? Pak Kira dulu. Ada nggak Pak? Kesimpulannya ya kita harus nggak boleh berhenti di tempat aja sih kita. Oke, nggak boleh jalan tempat. Nggak boleh jalan tempat. Oke. Utai? Ya, kalau dari gue urgensinya harus jelas, terus kebijakan yang dikeluarkan juga harus lebih baik lagi gitu ke depannya, supaya semua yang tadi kita bicarain itu akan tercapai. Oke. Kira? Kalau dari gue, kualitas SDM di Indonesia sih itu benar-benar harus ditingkatin, harus dibedain banget, karena benar-benar untuk melakukan perubahan tuh pasti dari diri sendiri dulu. Tuh. Kalau biar berkualitas lah SDM Indonesia. Kalau menurut gue sendiri sih, pemerintah Indonesia harus siap dengan potensi yang bonus demografi itu harus benar-benar disiapin banget sih. Iya, harus dimanfaatkan lah ya. Di depan presiden harus. Ya mungkin ke ganti presiden juga nih. Hidup harus. Dandi. Juga presiden 2030 dong. 2009 kan bonus demografi tahun 2030. Iya. Berarti untuk calon presiden 2030 siap-siap Anda menghadapi bonus demografi. Siap-siap Anda. Kenal banget tuh kayaknya. Konco kental banget tuh kayaknya Anda ya. Oke, siap. Oke, paling itu aja dari kami Vokal Muda. Kami sudah bergantian dan sudah mengisi peran untuk berbicara. Semoga ilmu atau bahan diskusi kita hari ini cukup bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Dan kalau memang bermanfaat, boleh banget dipencet like-nya. Boleh banget di komen. Kira-kira statement mana nih yang menurut kalian salah, boleh komen aja. Kita saling diskusi, kita saling berargumentasi di komen ya. Di kolom komentar, ini memang ruang publik yang cukup besar ya, digital itu. Jadi ya, kalau emang lu nggak setuju, lu bilang di komen. Kalau lu setuju, boleh diapresiasi. Mungkin Dandi setuju banget sama Dandi keren. Boleh, nanti Dandi pasti bakal reply komennya sih. Boleh info IG-nya gitu. Oke, paling sekian dari Vokal Muda dan